Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Mari kita mulai kebaktian matahari terbenam di sore hari ini. Sebelum kita memulai, untuk yang membawa handphone harap dimatikan atau di silent mode-kan. Kita akan mulai dengan saat teduh. Kita nyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Sebagai landasan kebaktian kita di petang hari ini, firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Iya, pada waktu malam jantungku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, lubuk jantungku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kita akan naikkan pujian yang pertama dari Borneo Revival Hymn and Choruses nomor 108. Kita akan nyanyikan bait 1-2 dalam bahasa Indonesia dan bait ketiga dalam bahasa Inggris. 108. Ya Allah, Kau pertolongan. Ya Allah, Kau pertolongan di masa yang silam, harapan di masa depan, lindungan yang tentram di bawah naungan tangan-Mu, di tempat teduh aman. Lengan-Mu yang kuat teguh menjadi jaminan. Bahasa Inggris. Before the hills in order stood, all appreciate her friend. From everlasting Thou art God, who endless yet the same. Stand the four. Climb like an ever-rolling stream, bears all its sons away. They fly forgotten as a dream, die at the opening day. Ayat 4 bahasa Indonesia. Ya Allah, Kau pertolongan di masa yang silam. Engkau pelindung yang rahman, naungan yang tentram. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah Kepala Gereja, yang telah mewakili seluruh manusia, bukan hanya mati di atas kayu salib, tetapi karena dosa-dosa kami, yang mengucurkan darahnya untuk menghapus dosa kami. Dan Tuhan Yesus yang sudah dikuburkan, pada hari ketiga Ia bangkit dari kematian, Ia mengalahkan maut. Dan kami bersuka cita ya Bapa, Tuhan Yesus yang sebagai kepala gereja,
kelak akan datang menjadi raja segala raja di seluruh permukaan bumi. Dan setiap lutut harus bertelut di hadapan Tuhan Yesus, dan setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya Bapa, pada petang hari ini kami kembali bersuka cita. Pada hari ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus bersama semua orang-orang percaya di seluruh dunia yang sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian matahari terbenam ini, agar dalam kebaktian ini nama-Mu ditinggikan melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui juga firman yang kami akan baca, hafal, dan bahkan akan kami renungkan. Kiranya dengan firman-Mu yang kekal ini, Engkau senantiasa mengekalkan gereja-Mu di muka bumi sebagai saksi Tuhan Yesus di akhir zaman. Ya Bapa, kami serahkan kami semua ke dalam pimpinan-Mu. Ampunilah dosa kami, dan kami mau bersama-sama dengan semua anak-Mu dari segala tempat dan juga segala abad untuk mengucapkan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk. Mari kita membuka firman Tuhan untuk bacaan bertanggapan di petang hari ini, yang akan kita baca dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12. Kita akan membaca secara bertanggapan sampai ayat 34. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama, dan saya akan mulai dari ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah tertidur. Sebab seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi setiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai putra akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis untuk orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis untuk orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap hari membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Sama-sama, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu untukku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Terpujilah Allah kita yang Maha Kuasa, yang telah memberikan firman-Nya kepada kita, dan berbahagialah semua anak-anak-Nya yang diberi kesempatan membaca, merenungkan, melakukan, bahkan mewartakan firman-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikutnya, 118. Hanya inilah aku tahu. 118. Kita akan nyanyikan pujian ini 118. Pertama-tama dalam bahasa Indonesia ayat 1 dan 2. Setelah itu kita nyanyikan ayat 3 dalam bahasa Inggris dan ayat 3 dalam bahasa Indonesia. Ku tidak tahu mengapa Tuhanku menganugerahkan selamatku, dan karena kasih menebus aku seorang jahat dan setruk. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang
perhatikan untuk jadwal pelayanan di minggu depan. Liturgos, Saudara Zakaria yang akan menyampaikan firman Tuhan, Saudara Juli Min, musik Airin, kolektor Saudari Serling, dengan tema yaitu budak kepala pasukan 100 yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari Matius 8 dan Lukas pasal yang ke-7. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan bahkan perjuangan kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Saya akan minta, mohon dengan sangat supaya Saudari Magdalena bisa menjalankan persembahan ini. Kita akan iringi dengan pujian 140. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 bahasa Indonesia, ayat 3 bahasa Inggris. 140, jaminan mulia, blessed assurance. Pujian ini ditulis oleh Fanny Crosby, dia adalah seorang buta. 140, blessed assurance, jaminan mulia. Jaminan mulia budi beri, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Hilang lukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan mata, warna demam, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Station 3. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled in goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ayat ketiga. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku jantungku teduh, sambil menunggu di dunia, ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, juru selamatku maha besar. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi, setelah itu kita akan masuk dalam doa persembahan. Puji Allah sumber berkat, puji asma ciptaannya, puji para malaikat dan para
kami yang bertahta kekal di sorga, Engkau yang telah memberikan kepada kami yang terbaik, yaitu Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjelma menjadi manusia, yang telah juga memberikan seluruh hidupnya menjalankan hukum-hukum Taurat-Mu. Bahkan ia juga menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota. Ia dipaku, mengeluarkan darah, sehingga dosa kami bisa dihapus, dan kami dapat diangkat menjadi anak-anak-Mu ketika kami percaya pada Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa, Engkau juga memberikan kami bukan hanya berkat rohani yang terbesar ini dalam hidup kami sehari-hari, Engkau juga telah mengaruniakan begitu banyak berkat-berkat jasmani yang sekarang kami bawa kembali kepada Engkau dalam bentuk persembahan. Kami mohon Engkau bersedia menerimanya sebagai ucapan terima kasih kami kepada Engkau. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau bersedia memakai uang ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi, di Kalimantan, di semua pulau di Indonesia, sampai ke ujung bumi untuk pemberitaan Injil dan pendirian gereja. Ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahannya kepada Engkau dalam pekerjaan mereka, juga dalam sekolah mereka. Ya Bapa, tolonglah kami semua untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang terus-menerus melayani Engkau dan hidup kudus di dunia yang semakin membinasakan ini. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Mujizat Kebangkitan Tuhan Yesus, dan khotbah pada sore hari ini akan dibawakan oleh Saudara Zakaria Suhartono. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita membuka Alkitab kita buka dari Injil Matius. Injil Matius yang ke-28. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai yang ke-15. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ke yang ke-15. Kita akan baca secara bertanggapan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat di sebelah satu malaikat turun dari langit dan datang ke bab itu dan menggulingkan yang duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam untukmu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sudah berundi dengan kuat, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya yang datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini didengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak akan oleh kesulitan apa-apa." Sama-sama mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
dan cerita ini bersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit dari kematian, memberikan harapan untuk setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus bahwa nanti saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami semua juga akan dibangkitkan bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di udara. Kami bersyukur Bapa, di tengah keadaan dunia yang kacau balau, kami tetap bisa datang ke rumah-Mu hari ini. Bahkan kami bisa beribadah untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami juga ingin menyerahkan Bapa, saat kami belajar dan membuka firman-Mu ini, kiranya Engkau yang memberkati kami dengan hikmat, sehingga kami bisa mengerti perkataan-perkataan yang tidak terbatas ini dengan pikiran kami yang sangat terbatas. Kami serahkan semua ini sehingga berkat dari firman-Mu bisa semua kami terima pada hari ini. Ampuni kami Bapa akan dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah mujizat dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti yang kita sudah pelajari, ada 40 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 di antaranya sangat spesial. Kenapa? Karena satu, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Dan ini satu-satunya terjadi karena oleh perawan Maria, Tuhan Yesus lahir. Dan hal kedua yang membuat sangat menarik adalah mujizat kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Kebangkitan orang mati bukan hanya satu kali diceritakan di dalam Alkitab. Setidaknya kita mendapat 8 orang yang telah bangkit secara pribadi, bangkit dari kematian. Kalau di perjanjian lama kita tahu melalui 2 nabinya, Elia dan Elisa. Satu membangkitkan anak dari janda di Sarfat. Satu membangkitkan anak dari perempuan di Sunem. Elia dan Elisa. Dan kalau kita melihat para rasul juga telah membangkitkan. Rasul Petrus membangkitkan Dorcas. Rasul Paulus membangkitkan pemuda yang jatuh, Eutikus. Dan Tuhan Yesus menariknya, di mana rasulnya 2, nabinya 2, Tuhan Yesus melakukan 4, membangkitkan 4 orang. Pertama, Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang mati, yang diusung, dinain, dia bangkitkan. Kedua, putri Yairus, Tuhan Yesus bangkitkan. Dan ketiga, Lazarus, yang kisahnya paling terkenal, dibangkitkan. Dan keempat, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Makanya ini adalah satu dari mujizat yang terbaik yang pernah ada di dunia. Kalau kita bandingkan kebangkitan Tuhan Yesus dengan 7 yang lain sangat berbeda. Kenapa? Pertama, kebangkitan 7 orang itu tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena setelah mereka bangkit, mereka mati lagi. Sedangkan Tuhan Yesus, dia mati, dia bangkit, dan dia tetap ada, tetap hidup selama-lamanya. Ini yang membedakan Tuhan Yesus bangkit dengan 7 yang lain. Dan dampaknya juga berbeda. Kalau kita pikirkan dampak yang terjadi kepada 7 pribadi itu, paling besar adalah keluarga mereka akan sangat bersuka cita. Janda yang mati anaknya bersuka cita, anaknya kembali. Dorcas yang sangat baik di lingkungan, waktu hidup lagi semua orang bersuka cita. Kenapa? Banyak yang sayang pada dia. Lazarus dibangkitkan, Maria Marta bersuka cita, Tuhan Yesus bersuka cita. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai dampak lebih melampaui segala sukacita itu. Kenapa? Karena dampaknya ke seluruh dunia. Setiap kita bisa merasakan dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk lahir untuk kita, bukan hanya untuk hidup sempurna untuk kita. Tuhan Yesus bukan hanya untuk mati menebus dosa kita, tapi dia juga bangkit. Dia bangkit itu hanya tanda untuk menyatakan bahwa dia telah mengalahkan musuh utama manusia, musuh terbesar
yang ada yang manusia hadapi, kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, dia tidak bisa bangkit. Makanya Tuhan Yesus harus jadi manusia. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus, Tuhan harus datang ke dunia untuk menderita, untuk disalib. Satu dari semua alasannya adalah Tuhan Yesus harus bangkit. Kenapa? Karena ini tanda untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Dikatakan tadi di 1 Korintus 15, Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah buah sulung, di mana nanti setiap orang percaya akan mengikutinya. Makanya dampak ini yang akan kita pelajari. Apa dampak dari mujizat ini? Apa dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semua? Setidaknya ada 3 dampak yang kita akan pelajari hari ini. Dan ini menyangkut iman kita, menyangkut pengharapan kita, dan menyangkut kasih kita. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus menyempurnakan iman kita. Kenapa? Kalau kita tadi melihat di 1 Korintus 15, 12-19, ada satu ayat dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau hanya di dalam hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari antara segala manusia. Coba kita bayangkan, kita punya iman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian. Sebenarnya, seperti Rasul Paulus katakan, kita orang yang paling malang. Kita menaruh harapan, menaruh iman kita kepada satu hal yang ternyata semua itu bohong. Semua itu hoax untuk kita. Misalnya kita dikasih satu obat, dan katanya obat itu manjur. Dan kita percaya obat itu bisa menyembuhkan kita. Ternyata itu bukan obat. Setelah kita ketahui bahwa itu bukan obat yang bisa menyembuhkan, seluruh upaya kita gagal. Kita akan hanya ada penyesalan. Kita mungkin menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun. Ada yang dari sekolah minggu. Saya dari sekolah minggu ikut ke gereja dan mengaku orang Kristen. 96 baru saya benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Selama itu 35 tahun di hidup saya, kalau misalnya ternyata kebangkitan Tuhan Yesus hanya hoax, tidak pernah terjadi, iman kita hancur berantakan. Benar-benar berantakan. Semua yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan berantakan, sia-sia. Seumur hidup kita akan menyesal jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Ini argumen dari Paulus. Kita akan hanya menjadi manusia paling malang di dunia ini, di mana orang lain mungkin tidak seperti kita, menggembu-gembu pelayanan kita, kepercayaan kita menginjili sana sini. Ternyata semua itu bohong. Kita jadi manusia yang malang karena kita percaya sesuatu yang salah. Makanya saat kita tahu kebangkitan Tuhan Yesus benar terjadi, kita juga percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita melihat Ayub telah menubuatkan bahwa penebusku akan hidup, dia akan bangkit dari kematian. Ayub hidup beribu-ribu tahun dari kita, beribu tahun dari Tuhan Yesus bangkit. Dia sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kita Mazmur juga mengatakan, yang tadi kita baca, menyatakan Mazmur 16 katakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Dan ini nubuatan firman Tuhan, dan kita percaya karena Tuhan katakan percaya. Tapi kalau jika ternyata itu salah, yang kita lakukan saat kita percaya Alkitab sia-sia. Makanya saat kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, kita bisa percaya Alkitab 100%. Dari ujung sampai ujung kita bisa ikuti. Karena kita tahu itu benar. Iman kita akan disempurnakan. Kita akan tahu bahwa kalau Tuhan katakan Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Kalau Tuhan katakan Tuhan Yesus akan kembali lagi, Tuhan Yesus akan kembali lagi, dan itu pasti.
Makanya iman kita akan terus bertambah saat kita selalu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita sering diberitahu bahwa kita setiap hari Minggu sebenarnya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Setiap minggu. Dan itu selalu seharusnya menumbuhkan iman kita untuk percaya akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dari ujung ke ujung selalu akan Tuhan lakukan dan apa. Maka iman kita akan terus bertumbuh. Seiring berjalan kita tahu bahwa mujizat kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar ada. Dan aspek kedua yang akan terpengaruh saat kita tahu bahwa mujizat kebangkitan Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Tadi iman kita, yang kedua pengharapan kita. Kalau kita melihat saat Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus sudah mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dia berbohong. Tapi dia benar-benar bangkit. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kawan. Dan kalau kita melihat di Yohanes 6 ayat 39 dia dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Dan kalau kita buka 1 Tesalonika ayat pasal yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 14, di sini dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pembunuh malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini pengharapan kita loh yang terbesar. Bahwa kita nanti akan bersama-sama. Namun kalau kita tahu bahwa Kristus telah bangkit, pengharapan kita bertambah. Karena Tuhan telah kasih bukti. Tuhan sudah buktikan bahwa Dia telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dan sekarang tinggal waktu Tuhan. Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Sangat menarik saat wabah corona ini saya menyaksikan berita beberapa minggu lalu bahwa pemerintah Indonesia menjemput banyak orang di Cina, di Wuhan tepatnya. Warga negara Indonesia dijemput untuk kembali ke Indonesia, dan beberapa negara juga dijemput. Nah, kalau kita melihat Filipi 3, 20-21, Filipi 3, 20-21, saya akan bacakan untuk kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sederhana seperti ini. Tuhan Yesus datang untuk jemput kita karena kita warga negara surga. Karena dunia ini akan ditimpakan banyak malapetaka. Seperti waktu pemerintah menjemput di Wuhan. Orang-orang Indonesia dijemput kenapa? Karena pemerintah Indonesia takut bahwa nanti warga negara bisa terkena virus di Wuhan. Saat itu belum ada data di Indonesia. Jadi mereka takut. Jadi jemput sebelum semakin parah. Dan itu tindakan Tuhan juga. Tuhan akan jemput kita. Jemput kita untuk ke surga. Karena kita warga negara surga. Dan Tuhan akan ubah kita menjadi mempunyai tubuh mulia seperti Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita yakin? Karena Tuhan Yesus punya tubuh mulia.
Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu seperti preview, gambaran untuk kita bahwa ini bukti bahwa kita akan mendapatkan hal yang sama. Buah pertama dari sebuah pohon akan menjadi tanda bahwa semua buah akan mengikutinya. Saat kita tahu di Gada pohon jambu berbuah, dan kita semua senang. Dan kita lihat ternyata sampai sekarang dia berbuah dengan cara yang sama, dengan ukuran yang sama. Kenapa? Karena itu jadi buah sulung. Tuhan Yesus bangkit jadi buah sulung kebangkitan, sehingga semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan tubuh mulia. Kenapa harus tubuh mulia? Karena tubuh mulia, tubuh yang cocok di surga. Alasan sederhana, kalau kita mau ke luar angkasa, kita tidak bisa memakai tubuh ini. Kita pasti mati di luar angkasa. Kita harus pakai pakaian astronot supaya kita bisa bertahan di sana. Untuk ke laut, kita nggak bisa pakai tubuh ini. Kalau kita ke laut sampai dalam, kita perlu bantuan alat supaya bisa memberi oksigen. Kenapa? Karena tubuh ini bukan untuk di laut. Tubuh ini bukan untuk di angkasa. Dan kapan kita bisa berpikir bahwa tubuh kita yang fana ini bisa masuk surga loh? Maka Tuhan harus ubah dulu. Tubuh kita harus diubah menjadi tubuh yang mulia. Dan di 1 Korintus 15 dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana tubuh yang binasa dan tubuh yang tidak dapat binasa itu yang Tuhan akan kasih kepada kita. Dan harus ada bukti. Buktinya Tuhan Yesus sudah memiliki tubuh. Dan saat kita membaca Alkitab, setidaknya beberapa gambaran kita tahu bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa ada di sini saat ini, dia bisa ada di sana di saat yang akan datang, yang lalu seterusnya. Dan dia bisa menembus tembok, dia bisa terbang. Dan itu tubuh yang sebenarnya akan diberikan kepada kita. Kapan? Saat Tuhan Yesus datang, jemput kita karena kita warga negaranya. Karena dunia ini akan ditimpakan murka Allah. Dan gembala kita sudah mengatakan berulang kali bahwa virus corona hanya preview, hanya sebagian kecil dari hal murka Allah. Dan apakah kita akan mengalaminya? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalaminya. Kenapa? Karena kita sudah dijemput. Kita sudah ada dijemput, sudah bersama Tuhan, bersama-sama. Dan yang tidak percaya tersisa di sini, di dunia ini yang kacau balau. Dan Tuhan akan timpakan murka demi murka satu persatu karena mereka menolak percaya kepada Yesus. Maka pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus akan disempurnakan saat kita tahu Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Karena kita selalu ingin bukti. Bukti yang paling besar dan paling luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri bangkit dan kasih lihat kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki tubuh. Dan itu yang harus kita ingat. Dan bukan hanya pengharapan kita yang disempurnakan. Yang ketiga, kasih kita juga akan disempurnakan. Iman, pengharapan, dan kasih, 3 hal yang tidak bisa lepas dari kita orang Kristen. Dan ternyata ada hubungannya juga dengan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat Filipi 1:21-24, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena untukku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saat kita tahu bahwa kita akan dibangkitkan dari orang mati dan kita akan hidup selama-lamanya, kita tahu bahwa hidup kita di dunia untuk Kristus, untuk menyembah Dia, untuk melayani Dia, untuk memberikannya seluruh hidup kita untuknya, untuk Kristus. Dan kalau kita mati, untung. Kenapa untung? Karena kita akan dibangkitkan dan kita akan mendapat tubuh mulia. Itu keuntungan kita, dan itu keuntungan terbesar. Tubuh mulia tidak bisa sakit. Kita untung. Tapi di sini Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti untukku bekerja memberi buah. Dan ayat 24, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik.
tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kasih kita akan bertambah, disempurnakan saat kita tahu Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena kita memiliki harapan yang terbaik bahwa hidup kita untuk Kristus dan mati adalah untuk kasih kita akan hidup, Tuhan akan bertambah. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Kristus. Semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan, segala sesuatu yang akan kita rencanakan untuk Kristus. Kasih kita akan terus bertambah seiring kita mengerti bahwa Tuhan Yesus terus ada dan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kasih kita kepada Tuhan bertambah, tapi sini kata kasih kita kepada sesama juga bertambah. Karena Paulus katakan, saya kalau mati itu lebih baik loh, karena saya bersama Tuhan. Tapi dia tahu bahwa dia sendiri dan kita semua orang percaya punya tugas di dunia ini. Makanya sering dikatakan, kenapa kita sudah percaya Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga? Toh kita pasti masuk surga karena Tuhan punya tugas untuk kita. Dan tugas ini adalah saat kita wujudkan dengan kasih. Dan kasih terbesar adalah kita harus kabarkan Injil. Kita harus kasih tahu bahwa jika engkau mau percaya Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan kematian tidak akan lagi menguasai kita. Dan di sini juga dikatakan, kita harus tinggal karena masih ada banyak orang di sekitar kita yang memerlukan Tuhan Yesus. Sebelum nanti, Tuhan Yesus jemput kita. Makanya sebelum Tuhan Yesus jemput kita, apa yang sudah kita perbuat? Berapa banyak jiwa yang kita telah berikan di hadapan Tuhan? Kasih kita selesai bertambah dan kita menjadi tidak takut mati. Kenapa? Karena mati ada keuntungan. Di tengah wabah ini kita tidak perlu takut mati, karena itu keuntungan. Kalau kita tahu prinsip ini, kita akan mengerti bahwa hidup kita jauh lebih berarti dibanding sebelumnya. Makanya hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, harus menjadi moto dalam hidup kita. Kasih kita akan bertambah terus untuk Tuhan. Dan bukan hanya kasih kita kepada Tuhan bertambah, kasih kita kepada sesama bertambah, tapi kasih kita kepada dunia berkurang. Kenapa? Kalau kita lihat Kolose 3, kita coba buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 7. Kita hanya akan bacakan 1 dan 1, 2 dan 3. Sampai 4. Kita akan bacakan 1, 2, 3 dan 4. Sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ini sederhana seperti ini. Kalau kita dibangkitkan dan mati dan kita dibangkitkan bersama Kristus, artinya gitu loh. Manusia lama kita sudah mati dan sekarang manusia baru kita. Dan nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Sekarang selama kita di dunia ini, di sini katakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini menjelaskan kasih kita kepada dunia harus terus berkurang. Kita tidak akan mengasihi dunia lagi. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat yang sementara. Saya ingat, saya pernah menyaksikan ini sebelumnya. Semester pertama saya di FEBC, 2 semester pertama saya di FEBC, dan saya akhirnya bisa pulang.
Dan waktu saya pulang, hari itu saya ingat saya mempunyai cucian sangat banyak. Tapi kalau saya cuci hari itu, saya tidak akan sempat untuk menjemur karena harus disimpan di tempat yang sudah disediakan. Jadi apa yang saya lakukan? Baju-baju kotor yang bau itu saya masukkan ke dalam kardus dan langsung saya lakban. Tutup. Saya nggak peduli itu bakal bau karena nanti akan setidaknya 2 bulan saya tinggal. Baju kotor saya tinggal. Kenapa? Saya nggak peduli. Karena saya mau pulang. Pikiran saya hanya di rumah pulang. Saya nggak peduli yang akan saya tinggalkan di sini. Bahkan semua hal yang nggak boleh dibawa pulang dan nggak boleh disimpan seperti deterjen segala macam, saya kasihkan orang yang tinggal. Padahal saya beli mahal. Kenapa? Karena saya ingin pulang dan yang saya pikirkan hanya pulang. Saya tidak peduli meninggalkan semua itu. Dan ini kadang-kadang saya renungkan. Saat kita tahu bahwa surga adalah rumah kita dan kita akan segera pulang. Dan tanda-tanda kepulangan kita sudah menjelang loh. Nah, Tuhan Yesus sudah memberi tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan saat itu, gimana sikap kita mengenai ini? Apa kita masih mengejar harta di dunia ini? Apa kita masih mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini? Hiburan di dunia ini? Oh, kita masih di pikiran kita hanya itu saja. Nanti kita tidak memikirkan perkara yang di atas. Kita bukan hidup untuk Kristus. Kasih kita pada dunia bertambah. Tapi di sini katakan, saat kita tahu kita telah mati dan telah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus ada. Dan itu yang paling penting. Kasih kita akan bertambah. Dan kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan mulai bahkan kita akan membenci dunia ini. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Malam hari ini kita belajar 3 aspek yang terpengaruh atau yang membuat terdampak saat kita mempelajari doktrin kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus bangkit karena mengalahkan kematian. Sederhananya di dunia ini, orang takut mati. Kenapa orang berusaha menghindari virus ini? Sederhananya, takut mati. Itu yang paling sederhana. Kita bilang, oh enggak, saya supaya enggak sakit. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita takut mati. Kenapa orang sakit dan pengen minum obat? Karena takut mati. Kenapa kita pikirkan, saya mau makan apa ya besok? Saya nggak punya uang. Kenapa kalau saya nggak makan, saya bisa mati? Karena itu musuh utama dari manusia. Kematian. Dan Tuhan telah mengalahkan. Dengan cara gimana? Dengan bangkit dari kematian. Karena seorang raja harus mengalahkan musuh-musuh. Dan Tuhan, Yesus, telah mengalahkan musuh terakhirnya. Yaitu musuh terakhir manusia. Dan dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus ada 3. Berdampak kepada iman kita, di mana kita tahu bahwa iman kita benar, firman Tuhan benar, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Pengharapan kita juga bertambah, dan kita sekarang menanti Tuhan Yesus datang. Dan kita terus berharap, dan kasih kita kepada Tuhan bertambah, dan kasih kita kepada sesama bertambah, namun kasih kita terhadap dunia akan terus berkurang, bahkan akan menghilang. Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang kita maknai saat hari raya ini datang? Tuhan Yesus bangkit. Apakah seperti biasa? Oh iya, tiap tahun gereja memang mengadakan itu. Tuhan Yesus bangkit. Tapi nggak tahu dampaknya. Makanya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, harusnya selalu ingatkan kita untuk mengubah hidup kita dan cara kita bersikap menghadapi hidup ini. Iman kita berubah, pengharapan kita berubah, dan kasih kita akan berubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan menolong kita untuk bisa lebih baik menjadi orang Kristen yang bisa Tuhan pakai untuk bekerja.
Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebangkitan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia telah membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan musuh utama kami, yaitu kematian. Dan Dia telah menjadi seorang yang telah memberikan bukti kepada kami bahwa nanti setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan dibangkitkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami terus berdoa, mohon Engkau berbelas kasihan Bapa untuk menghilangkan wabah ini, wabah virus corona yang masih merajalela di seluruh dunia. Kami mohon Engkau juga memberi hikmat kepada pemerintah, baik tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, supaya setiap orang bisa baku-baku untuk bisa menanganinya. Dan kami juga berharap Bapa melalui wabah ini, setiap manusia bisa datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap kepala keluarga bisa mengajak keluarganya untuk beribadah dan untuk mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk semua ini. Kami rindu untuk datang lagi di rumah. Kami berdoa dan mengucap syukur dengan memohon pengampunan dosa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian terakhir, yaitu 53. Pujian nomor 53. Kita akan menyanyikan pujian nomor 53, 1 dan 2 bahasa Indonesia dan 4 dalam bahasa Inggris.单单我主耶穌基督恩惠、天父上帝慈愛，聖靈的感動與交通，上上與眾其中的同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。頌。阿門。將錯滅道，神必讓上帝祝福大家。最後時間嚟唱《人主是父》。
Amen.